Halo semuanya, apa kabar? Ya, pada kesempatan kali ini di tanggal 4 ya. Ya, ini momen-momen kalian udah mulai selesai ujian ya. Dan bagi yang masih ujian, tetap semangat ya. Dan bagi yang sudah selesai ujian, saya ucapkan selamat karena kalian sudah berhasil mengerjakan ujian dengan baik, jujur, dan teliti. Ya, semoga hasil yang kalian kerjakan bisa memuaskan ya. Bulan Desember itu biasanya dekat-dekat dengan Natal. Ya, dan pasti Natal itu kalau kita sebagai orang percaya, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Ya. Nah, ada satu cerita sebelum Yesus lahir ada orang lain yang sudah lahir dan dia ini yang menjadi tokoh penting ya. Dia jadi tokoh penting untuk menyambut Tuhan Yesus. Ya. Yang pas sudah gedenya ya. Nanti kalian bisa cari ya. Dan kalian bisa cari ya di Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 25 dan ditutup dengan ayat 57 sampai 66. Ya. Oke. Pada suatu hari ya, suatu zaman jadi masih zaman dahulu, ada satu orang ya, satu orang, tepatnya dua orang ya, suami istri. Dia ini Zaharia dan Elizabeth ya. Zaharia ini berasal dari rombongan Abia. Ya, jadi grup Abia lah ya, anggap aja. Jadi mereka berdua ini sebenarnya hidupnya sangat baik di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan juga pasti. Hidupnya sangat baik ya. Dan dua-duanya ini sama-sama keturunan Harun dan suku Lewi. Ya. Jadi kayak keluarga imam lah ya. Keluarga imam yang baik. Dan ternyata ada satu hal yang buruk dari mereka berdua ini. Mereka ini ternyata tidak punya anak. Dan mereka ini sudah tua. Ini hal buruk ini lebih ke kabar buruk sebenarnya ya. Udah tua, udah gak punya anak, istrinya mandul, si Elizabeth mandul gitu. Dan ada satu momen ya, ada satu momen di mana rombongan Abia harus melayani Tuhan. Jadi grupnya Abia dapat tugas. Ya udah, grup Abia besok melayani. Ya udah dilayanin ya. Jadi grup Abia melayani Tuhan dan Zaharia mendapatkan tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membakar ukupan. Ya. Dapat tugasnya caranya gimana? Diundi, ya. Nah, ukupan itu kayak gimana ya? Ukupan itu kayak kotak. Ini ada kotak. Ini anggap aja ini kotak. Terus ada gagak 4 ya, kiri kanan ya. 4 ini 4. Terus ada kayak apa namanya ya? Kayak wewangian gitu, kayak dupa ditaruh di situ dibakar gitu ya. Untuk wewangiannya tuh harus khusus, apalagi apinya ya. Api sama dupanya juga harus khusus. Kalau enggak bisa berakibat fatal ya, fatal. Seperti kayak Nadab dan Abihu anaknya Harun mati gara-gara pakai api sembarangan. Kalau Uzia mungkin lebih ke karena dia bukan imam atau apa gitu. Ya nanti kalian bisa cari tahu sendiri karena ini di luar konteks ya. Kita kembali ke topik ya. Nah, si Zaharia nih dapat giliran ngebakar ukupan itu, ya. Dan umat-umatnya lagi di luar nih, lagi nunggu-nunggu nih. Ya, nunggu-nunggu, ya. Mereka tuh lagi berdoa, sembahyang di sono, ya. Mereka tuh bikin doa, ya. Zaharia lagi bakar ukupan. Tiba-tiba ya, si malaikat, ada malaikat Tuhan datang. Si malaikat bilang, "Jangan takut, ya. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh
Dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kembali kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, si Zaharia dapat kabar baik ya, karena si Zaharia kaget ada malaikat Tuhan datang. Si malaikat ngomong kabar baik, tapi Zaharia tidak percaya. Dia bilang, mana mungkin sih ini terjadi? Usiaku kan udah tua. Si Elizabeth kan udah tua juga. Bagaimana mungkin? Si malaikatnya bilang, aku ini Gabriel yang menyampaikan berita kabar ini kepadamu. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan bisu sampai anakmu lahir. Jadi si Zaharia tuh kayak istilahnya dapat tanda atau hukuman. Ya, ini lebih ke hukuman, tapi ini semacam tanda juga. Si Zaharia nggak bisa ngomong selama 9 bulan. Bayangin, 9 bulan dia nggak ngomong. Dia bisu. Jadi kayak gini. Gak ada suara, gak ada suara. Si Zaharia nggak keluarin suara apapun, dia cuma mulutnya doang yang gerak. Suaranya nggak ada gitu. Kayak komat kamit. Nah, tahu kan komat kamit apa? Komat kamit tuh mulutnya gerak gitu. Ya. Nah, mereka kan yang di luar tuh lagi pada nunggu nih. Mereka sambil doa gitu. Aduh, si Zaharia kenapa nggak keluar-keluar? Nah, pas si Zaharia keluar, dia nggak bisa ngomong. Cuma kayak gini. Dan mereka yang lihat mungkin kayak gini. Lah ini orang ngomong apa sih? Dan akhirnya si Zaharia pakai bahasa isyarat. Dan akhirnya mereka mengerti. Iya. Kalau ada suatu kejadian dahsyat di dalam bait Allah. Ya. Dan selalu ya. Karena nggak bisa ngomong, dia cuma ngandalin isyarat. Gitu. Ya. Dan harinya semuanya pada balik ke rumah masing-masing. Zaharia apalagi. Dan beberapa waktu kemudian si Elizabeth mulai mengandung. Perutnya udah mulai gede ya. Dan dia nggak keluar rumah selama 5 bulan ya. Gitu. Ya. Ya setelah 5 bulan mungkin si Elizabeth bertemu Maria atau apa gitu. Ya. Dan saling bertemu, saling menyapa, saling memberikan kabar baik dan berbagai waktu lainnya ya. Dan waktunya sudah tiba ya, 9 bulan sudah di dalam kandungan, sudah mulai membesar dan siap untuk dilahirkan ya. Yohanes mulai melahirkan. Jadi si Elizabeth mengandung dan melahirkan anaknya laki-laki. Dan semua orang tetangga-tetangganya pada senang akan kabar kelahiran bayi dari seorang yang sudah tua, sudah nenek-nenek, masih bisa melahirkan anak. Iya. Dan beberapa hari kemudian, terutama untuk hari ke-8, anak ini mulai disunat ya. Disunat itu kayak kalian tahu lah ya sunat biasa kayak gimana. Dan itu bertujuannya sebagai tanda kalau ini orang dari keturunan Abraham atau apa gitulah. Dan akhirnya si anak itu disunat. Dan orang-orang kan lagi pada di mana-mana gitu lagi. Nah, mikir-mikir. Ini pasti anaknya namanya Zaharia. Mereka ngomong, wah ini kayaknya nih anak nih namanya Zaharia deh. Biar mirip sama nama bapaknya. Si Elizabeth bilang gini, jangan. Berilah nama dia Yohanes. Namanya harus Yohanes. Nah, mereka ini pakai bahasa isyarat dong ke Zaharia karena Zaharia kondisinya masih bisu. Jadi mungkin gini. Artinya, Pak, nama anaknya siapa, Pak? Si Zaharia minta batu tulis. Dia bilang, Oke. Ambil batu tulis. Habis itu ditulis ya. Apa tulisannya? Namanya adalah Yohanes.
ya. Namanya adalah Yohanes. Dan seketika semua orang bersukacita. Semua orang bersukacita dan pada akhirnya mulutnya bisa ngomong. Jadi habis ngomong ini, namanya adalah Yohanes. Waduh, aku bisa ngomong gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, padahal mungkin aslinya akan beda lagi, ya. Maka setelah kejadian ini menjadi trending topik di daerah seluruh Yudea, ya. Dan mereka bingung dan merenungkannya, ya. Nanti anak ini jadi apa? Sebab Tuhan menyertai anak ini, gitu. Ya. Dan setelah kejadian ini, dengan mulutnya Zaharia yang masih bisa berbicara, dia memuji Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidupnya. Ya, cukup sekian untuk firman kali ini. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, ada loh orang tua sudah bisa melahirkan. Siapa? Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah itu punya anak namanya Ishak, anak halalnya, maksudnya anak yang benernya. Itu pada usia 100 dan 90. Usia yang dibilang tua, lebih tua daripada Elizabeth dan Zaharia mungkin. Usia yang sangat tua gitu. Dan ini membuktikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Asal kita percaya pada Tuhan gitu. Yang kedua, ya, pembakar ukupan, ya. Seperti yang tadi, ya, pembakar ukupan itu kayak kotak tadi, ya. Tadi mungkin kalian sudah mendengarkan. Itu memang ada di dalam bait Allah, ya. Yang dulu sempat ditaruh di kemah. Habis itu di bait Allahnya Salomo dirobohin mungkin sama orang Babel, dibikin lagi. Nah, ukupannya masih ada di situ. Dan mungkin sekarang ada replikanya, ada yang bikin replikanya dan bikin ilustrasinya. Dan kalian bisa cari di Google lagi, ya. Oke, cuma ini aja, ya. Terima kasih bagi semuanya yang sudah mendengarkan video ini. Semoga hari Minggu kalian tetap baik-baik saja. Dan besok kalian pasti sudah siap untuk menghadapi hari yang baru dari Tuhan. Dan kalian akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Ya. Dan pelajaran hari ini adalah pertama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena mujizatnya pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Ya. Asal kita percaya kepada Tuhan, mujizatnya nyata dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih bagi semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Ketemu lagi di minggu depan. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye.